Nah, apa yang saya khawatirkan, bro? Ini strategi ini akan menghancurkan penyidikan yang namanya Kang Deddy kemarin, penelusuran Kang Deddy kemarin. Pak RT-nya akan berkata yang sejujur-jujurnya, ya kan, udah dibawa, dilaporkan di situ, udah kelihatan sama mereka. Mereka ini lagi memantau Kang Deddy Mulyadi ya. Mereka lagi memantau Kang Deddy Mulyadi. Saya sangat khawatir dengan Kang Deddy ya. Kang Deddy juga akan maju ke gubernur ya. Dianggap membahayakan ya, dianggap membahayakan ini Kang Deddy. Ya. Nah, strategi-strategi yang akan dibuat ini setelah pertemuan ini, kekhawatiran saya juga ya, bersama orang tersebut ya. Ada juga ya teman kita juga sama ya pendapatnya. Jadi saya khawatir dengan Kang Deddy aja ya saat ini ya. Karena apa? Di depan hakim dan di umum nanti persidangan akan dikalahkan Kang Deddy itu. Jadi kalian masih ingat nggak kata-kata dari pengacara? Walaupun Kang Deddy ya terjun ke lapangan, Widya ngomong begini ya kan, nggak akan bisa ya. Salah satunya Bapak Jokowi membentuk tim independen khusus atau ke lembaga, diarahkan ke lembaga atau sampai ke komisi DPR ya. Ibtu Rudiana dinyatakan tak langgar kode etik dalam kasus Vina Cirebon. Susno Duadji sebut, jelas itu salah, ditindak saja. Mantan Kabaskrim Polri, Susno Duadji memberikan komentarnya soal Ibtu Rudiana yang dinyatakan tak melanggar kode etik dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Ibtu Rudiana dari ayah Eki, kekasih Vina Cirebon, telah diperiksa oleh Propam Polri atas dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus yang menewaskan putranya tersebut. Pasalnya, Ibtu Rudiana disebut-sebut menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016, mulai dari mengintegrasi hingga menangkap 8 pelaku. Hal tersebut dianggap melanggar kode etik sebab pada tahun 2016 Ibtu Rudiana tengah menjabat sebagai Kasat Reserse Narkoba. Pada Juni 2024 ini diketahui Propam Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Adapun hasil pemeriksaan tersebut dipaparkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana tidak bersalah atau melanggar kode etik dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi hal tersebut, Susno Duadji mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Ibtu Rudiana telah benar, namun dengan catatan jika status yang disebut adalah sebagai anak dan ayah. Susno Duadji pun menyoroti pihak kepolisian yang hingga saat ini belum mengumumkan hasil pemeriksaan Propam Polri yang memeriksa Ibtu Rudiana sebagai Kasat Reserse Narkoba dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Yang diumumkan oleh Kadif Humas kan baru mengumumkan bahwa Rudiana selaku bapak dan dia bertanggung jawab kepada anaknya. Justru dia telah melapor dan sebagainya, ungkap Susno Duadji. Nah, berikut yang mungkin belum diumumkan adalah pemeriksaan oleh Propam dan Irwasum terkait dengan Rudiana sebagai Inspektur 1 anggota Polri yang berdinas pada bagian narkoba. Kemudian selain melapor juga, diduga dia yang menangkap, dia juga yang menginterogasi, sambung Susno Duadji. Susno Duadji pun hingga saat ini masih bertanya-tanya terkait kebenaran Ibtu Rudiana soal penangkapan ke-8 terpidana kasus Vina Cirebon tersebut. Susno yakin jika memang Ibtu Rudiana melakukan hal itu, maka Propam Polri pasti menyatakan bahwa ayah Eki ini telah melanggar etik. Nah, pertanyaan saya benar, gak dia nangkap ke-8 terhukum itu? Benar gak dia menginterogasi? Karena ini bukan tertangkap tangan ya, kata Susno.
Kalau dia benar melakukan itu, tentunya saya yakin bahwa Propam akan menyatakan dia bersalah melanggar kode etik, tuturnya lagi. Susno Duaji pun menyatakan bahwa tidak semua Polri memiliki kewenangan untuk menangkap pelaku dalam suatu kejahatan, khusus anggota reserse. Susno mengungkapkan bahwa mereka boleh menangkap pelaku suatu kejahatan jika bukan tertangkap tangan dan ada surat perintah. Ex-Kabaras Krim Polri ini juga menegaskan bahwa jika Ibtu Rudiana melakukan integrasi hingga penangkapan, maka hal tersebut sudah jelas merupakan sesuatu yang salah. Kalaupun memang ada surat perintah, Susno menegaskan kembali bahwa hal itu juga tetap salah. Nah, sekarang kalau memang itu Rudiana tidak surat perintah melakukan penangkapan dan tertangkap tangan, ya jelas itu salah, ucap Susno Duaji. Kemudian, kalau ada surat perintah, maka yang salah dua, yang memberi perintah salah, yang melakukan juga salah, jelasnya lagi. Susno Duaji pun menekankan kalau memang Ibtu Rudiana terbukti melanggar etik sebagai kasat narkoba di tahun 2016 itu, maka Ibtu Rudiana harus ditindak oleh pihak kepolisian. Menurutnya, jika memang terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan Ibtu Rudiana, maka hal tersebut dapat berakibat buruk terhadap instansi kepolisian. Namun, jika memang tidak terbukti, Susno pun mengartikan bahwa yang selama ini beredar ke masyarakat adalah informasi yang salah.